Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang pengalaman resiko usaha yang saya rintis di tahun 2024, yaitu usaha gantungan kunci clay. Pada tahun 2024, saya memulai sebuah perjalanan usaha kecil yang berawal dari niat sederhana, tetapi dengan penuh tekad yang semangat. Usaha tersebut bergerak di bidang kerajinan tangan dengan produk utama yaitu gantungan kunci clay yang bahan dasarnya terbuat dari clay yaitu tanah liat polimer. Awalnya, usaha ini tidak sepenuhnya saya rencanakan secara matang. Produk tersebut diberikan oleh tante saya yang memang sudah lebih dahulu menekuni bidang kerajinan clay. Ia melihat potensi yang cukup besar di kalangan anak-anak kecil, orang muda, dan juga menyukai benda-benda yang lucu dan personal. Dari situlah saya mulai mencoba untuk memasarkan gantungan kunci tersebut secara kecil-kecilan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Nah, tidak disangka sambutan dari masyarakat cukup positif. Banyak teman sekitar, teman kampus, kerabat, bahkan orang yang tidak saya kenal mulai tertarik untuk membeli produk saya ini, yaitu produk gantungan kunci clay, karena desainnya yang unik, bisa dipesan sesuai keinginan. Terus dalam waktu yang berjalan, penjualan meningkat pesat dan saya mulai kewalahan menerima pesanan karena antusias konsumen yang begitu tinggi. Saya akhirnya memutuskan untuk membuka sistem pre-order dengan harapan dapat mengatur produksi sekaligus memenuhi permintaan dalam jumlah yang besar. Namun, di balik keberhasilan yang mengembirakan itu, ternyata tersembunyi sejumlah risiko yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Risiko pertama itu muncul ketika beberapa pelanggan mulai mengeluh mengenai kondisi produk yang mereka terima atau produk gantungan kunci clay yang mengalami kerusakan ketika sampai di tangan konsumen. Kemudian awalnya saya mengira hal itu diakibatkan oleh kelalaian pihak ekspedisi dalam proses pengiriman, tetapi setelah diperiksa lebih dalam, saya menyadari bahwa masalahnya terletak pada karakteristik bahan clay itu yang cenderung rapuh jika tidak melalui proses pengeringan dan pelapisan dengan benar. Kemudian kerusakan tersebut menjadi pukulan bagi saya karena memengaruhi citra usaha yang sedang berkembang saat ini. Beberapa konsumen yang merasa kecewa bahkan meminta pengembalian uang, dan ada pula yang membagikan pengalaman kurang menyenangkan. Mereka kurang menyenangkan karena mereka mempostingnya di Instagram, kemudian mempost saya. Kemudian saya merasa khawatir akan hal itu, bahkan merasa bersalah bahwa usaha yang baru saja saya jalankan dan sedang berkembang akan kehilangan kepercayaan pelanggan. Dari kejadian itu saya mulai memahami bahwa risiko produk tidak hanya berkaitan dengan perjalanan, tetapi berkaitan dengan penjualan
tetapi juga mencakup kualitas bahan, produksi, dan cara pengemasan. Selain itu, kerusakan produk saya juga menghadapi berupa pembatalan pesanan pre-order, dan ketika dalam jumlah yang besar meningkat, saya berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi semua tepat waktu. Namun keterbatasan tenaga kerja dan waktu membuat saya tidak mampu menjaga konsistensi kualitas. Beberapa produk yang dihasilkan tidak serapi sebelumnya, warnanya tidak sesuai dengan permintaan konsumen, atau detail kecilnya yang kurang sempurna. Hal ini menimbulkan rasa kecewa bagi saya, terutama juga rasa kecewa bagi pelanggan yang sudah menunggu lama. Dan sebagian dari mereka akhirnya memutuskan untuk membatalkan pesanan sebelum produk dikirim. Nah, melalui resiko-resiko tersebut memberikan saya pelajaran yang sangat berarti, yaitu sebagai pelaku usaha yang merintis atau pemula, peristiwa ini mengelola resiko itu sangat penting, dan menjalankan bisnis sekecil apapun yang membentuk usaha kita, haruslah kita melakukan perbaikan baik dari segi teknis maupun manajerial dalam hal produksi. Kemudian saya mencari referensi tentang teknik pengeringan dan pelapisan clay yang lebih baik hasilnya, juga kuat ketika sampai di tangan konsumen, tidak mudah patah dan tahan benturan. Saya juga mulai menggunakan bahan tambahan seperti resin pelindung untuk memperkuat permukaan gantungan kunci. Selain itu, saya perbaiki cara pengemasan agar produk lebih aman selama pengiriman. Sebelumnya saya hanya membungkus produk dengan plastik, tetapi kini saya menggunakan dengan kotak kecil dan lapisan busa agar lebih terlindungi. Dari sisi manajemen, saya belajar untuk tidak memaksakan kapasitas produksi dan lebih realistis dalam menentukan jumlah pesanan yang dapat saya tangani. Saya juga memperjelas ketentuan pre-order kepada konsumen, termasuk estimasi estimasi waktu pengerjaan dan risiko keterlambatan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pengalaman ini juga membuat saya memahami bahwa risiko tidak selalu berarti kegagalan. Malahan sebaliknya, risiko ini dapat menjadi guru bagi saya, guru yang terbaik, karena dalam setiap proses pembelajaran wirausaha, melalui kegagalan kecil-kecil yang saya alami, saya lebih peka terhadap kebutuhan konsumen dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis. Saya belajar membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan, meminta umpan balik, dan menjadikan setiap kritik sebagai bahan evaluasi. Meskipun sempat merasa terpuruk karena kehilangan beberapa pelanggan dan mengalami kerugian akibat pengembalian dana, di situ saya tidak menyerah. Saya menjadikan pengalaman tersebut sebagai fondasi untuk memperkuat usaha saya ke depannya.
saya mulai mencatat setiap potensi resiko yang mungkin terjadi, seperti resiko bahan baku, resiko pengiriman, resiko keuangan, hingga resiko reputasi. Dengan memahami sumber-sumber tersebut, saya dapat menyusun langkah-langkah pencegahan, strategi, dan penanganan yang lebih baik atau lebih matang. Kini setelah saya melewati masa-masa sulit itu, saya dapat melihat bahwa perjalanan usaha gantungan kunci Play pada tahun 2024 bukan sekedar tentang menjual produk, tetapi juga tentang mengenal, mengelola, dan menghadapi resiko dengan bijak. Saya belajar bahwa keberhasilan tidak datang dari keuntungan saja, melainkan dari kemampuan untuk bertahan, untuk terus berkembang, meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan. Perjalanan ini telah menjadikan saya pribadi yang lebih sabar, teliti, dan tangguh dalam menghadapi setiap situasi. Saya menyadari bahwa setiap risiko yang muncul adalah bagian dari proses menuju kematangan. Dalam hal berwirausaha, kini saya tidak lagi takut menghadapi kegagalan, karena saya tahu bahwa setiap resiko selalu ada peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Sekian pengalaman cerita saya. Sampai jumpa.